Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Oktaviani dengan NIM SSI 2023 Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Klasterisasi Penyebab Kematian di Indonesia dengan Algoritma Gemeins. Penulisnya Agus Nursiku Agus, lalu Suherman, Hendra Gunawan, Ilham Alamsyah. Pada Jurnal Sistem Informasi volume 11 nomor 2 2020. Indonesia merupakan salah satu negara kematian tertinggi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti bencana alam, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan data penting berdasarkan penyebabnya, penting untuk memahami pola dan karakteristik utama. Namun proses ini sulit dilakukan secara manual karena banyaknya data dan variabel yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan metode berbasis data minim, khususnya clustering, untuk membantu proses analisis dan pengambilan keputusan. Rumusan masalah. Bagaimana mengelompokkan penyebab kematian di Indonesia berdasarkan data tahun 2000 sampai 2020 menggunakan algoritma Gemeins, serta bagaimana menentukan jumlah klaster yang optimal dengan menganalisis hasil klasterisasi tersebut. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, mengelompokkan penyebab kematian di Indonesia menggunakan algoritma Gemeins. Menentukan jumlah klaster optimal dengan metode Elbow. Menentukan kata terbaik yaitu dengan bantuan Elbow dengan melihat titik elbow pada hasil generasi kurva dari dataset. Rangkaian penyelesaian penelitian ini adalah dengan mengikuti flow of process determining data mining yang dimulai dengan data pre-processing. Lalu menganalisis hasil klasterisasi untuk mendapatkan pola penyebab kematian yang dominan. Lalu manfaat penelitian yang pertama, memberikan informasi terstruktur mengenai pola penyebab kematian di Indonesia, khususnya untuk masyarakat. Ini berguna untuk melakukan pencegahan juga terkait dengan kematian yang sering terjadi di Indonesia. Lalu yang kedua, membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil kebijakan berbasis data. Lalu selanjutnya memberikan referensi untuk penelitian lanjutan dalam bidang data mining dan kesehatan masyarakat. Lalu untuk metode penelitiannya, yaitu jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan tahapan. Yang pertama ada data pre-processing. Tahapan ini tahapan ini yaitu berupa cleansing data, ordener, lalu transformasi data. Lalu selanjutnya clustering Gemeins, menentukan variabel Elbow. Lalu evaluasi hasil confusion matrix. Datasetnya yaitu 648 data kematian dari tahun 2000 sampai 2020 dengan 34 provinsi. Dengan tahapan yaitu dimulai start, lalu menentukan banyaknya klaster A,
Lalu tentukan pusat, hitung jarak objek ke pusat, dari yang pertama, dari jarak objek yang pertama sampai dengan objek yang ingin ditentukan. Lalu kelompokkan objek berdasarkan minimum berdasarkan jarak minimum. Lalu ketika sudah ada objek yang harus dipindah, apabila ada maka diulang dari tentukan pusat tersebut. Apabila tidak ada maka sudah. Lalu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil 3 klaster yang memiliki 3 warna, yaitu C1 dengan warna biru menunjukkan kematian yang disebabkan bencana alam, lalu C2 warna merah yang menunjukkan kematian disebabkan oleh bencana alam dan penyakit, lalu C3 berwarna kuning menunjukkan kematian disebabkan oleh bencana sosial. Dari 3 klaster tersebut, warna C2 memiliki garis merah yang paling panjang, menandakan bahwa C2 memiliki tingkat angka kematian yang lebih tinggi dibanding 2 klaster lainnya. Lalu gimana efektif mengelompokkan data? Jumlah klaster optimal ditentukan dengan algoritma. Di sini terdapat gambar satu plot dengan klaster dengan yang terbanyak jumlah kematian bencana alam atau penyakit. Lalu akurasi klasifikasinya bisa mencapai 63%, yang berarti cukup akurat. Lalu kelebihan dan kekurangan kelebihan yang pertama, dataset besar dan representatif. Ini sangat membantu serta mengurangi minimnya kecurangan atau memanipulasi. Lalu selanjutnya proses data reprocessing yang sistematis sesuai dengan prosedur data. Lalu gabungan clustering dan klasifikasi. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, klasifikasi bencana sosial yang hebat. Di sini tidak menunjukkan klasifikasi bencana sosialnya, lalu belum ada penanganan imbalance cepat. Lalu yang terakhir, hanya pakai K-means, belum dibandingkan dengan metode lain. Lalu selanjutnya rekomendasi dan diskusi. Terapkan teknik penanganan imbalance, misalnya resampling gitu, dengan pengambilan data, pengulangan pengambilan data. Lalu ada coba algoritma clustering lain seperti DBSN atau fuzzy clustering. Lalu analisis fitur lebih lanjut untuk hasil yang lebih akurat. Kalau untuk kesimpulan, K-means mampu mengelompokkan penyebab kematian. Perlu perbaikan untuk klasifikasi kategori sosial. Lalu penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut, bisa dengan penambahan variabel atau fitur yang lebih lengkap. Lalu penggunaan metode pasterisasi lain atau dengan implementasi dalam sistem pendukung COVID. Terima kasih. Sekian presentasi saya mengenai terkait jurnal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.